Hai semuanya, kembali lagi bersama Saduluran TV. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Nabi Muhammad SAW mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai keturunan beliau dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ada beberapa hal menarik tentang Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu suara Nabi Muhammad SAW yang cukup keras. Saking kerasnya, ketika beliau berkhutbah, suaranya mampu mencapai 124.000 jamaah tanpa adanya pengeras suara. Jadi penasaran kan? Inilah 5 hal unik dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa simak video ini sampai selesai. Air liur beliau adalah obat. Diceritakan ada seorang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sahabat sekaligus sepupu Rasulullah SAW. Amanah yang ia bawa adalah menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ia telah berjalan selama 3 hari 3 malam. Di akhir perjalanannya, ia tertatih-tatih sambil mengusung tongkat. Di sisi lain, Rasulullah SAW telah menantinya kembali. Rasul berharap ia kembali dengan selamat. Selamatnya Ali adalah menjadi bukti bahwa pesan dan amanah Rasul tersebut telah disampaikan dengan baik kepada para sahabat. Maklum saja, perjalanan yang dilakukan Ali adalah perjalanan yang sangat beresiko. Ali harus mengendap-endap, bersembunyi di siang hari, dan melanjutkan perjalanannya saat malam tiba. Tiba-tiba, ada salah satu sahabat yang menyampaikan kabar bahwa Ali telah kembali dengan selamat. Mendengar kabar baik itu, Rasul tak sabar untuk memeluk dan melihat kondisi Ali secara langsung. Rasul pun langsung mendatangi Ali. Seketika, Rasul melihat kondisi Ali yang cukup memprihatinkan. Ia terbaring di lantai, kakinya bengkak dan pecah. Rasul pun menangis menyaksikan sahabat dan sepupunya tercinta itu terbaring sakit. Rasul pun memeluk erat. Rasul kemudian meludah di telapak tangannya dan mengusapkannya ke telapak kaki Ali yang bengkak dan pecah-pecah. Seketika Ali tak merasakan sakit. Sakitnya sembuh setelah Rasulullah SAW mengusap telapak tangannya yang telah diludahinya. Tidak bisa membaca dan menulis. Sifat ummi yang telah dimiliki Nabi Muhammad SAW ini juga dikuatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 48 yang artinya, dan kamu tidak pernah membaca sebelum Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Dari ayat di atas jelas bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, apalagi menulis. Jika demikian, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi SAW sebagai seorang yang ummi? Adakah hikmah di baliknya? Imam Syaukani berpendapat bahwa seandainya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang bisa membaca dan menulis, jelaslah orang-orang akan berkata miring bahwa ajaran beliau hanya berasal dari hasil membaca kitab-kitab Allah sebelumnya. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Begitu pula jika Rasulullah SAW pandai membaca dan menulis, maka orang-orang akan ragu dan bisa saja menganggap Al-Quran adalah hasil karangannya. Dengan demikian, sifat ummi yang ada pada diri Nabi SAW juga menegaskan bahwa Al-Quran adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebenar-benarnya kitab. Makanan favorit Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pun memiliki makanan dan minuman favoritnya. Seperti diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, beliau menyukai minuman yang manis dan dingin. Minuman yang paling disukai Rasulullah SAW adalah minuman yang manis dan dingin. Hadis riwayat Tirmizi. Begitu pula dengan makanan. Beliau menggemari makanan yang manis-manis rasanya, misalnya buah-buahan yang segar, termasuk kurma, sajian khas Jazirah Arab. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar makanan manis-manis dan madu. Hadis riwayat Bukhari. Selain madu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai susu sebagai sumber nutrisinya. Malahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan susu seperti makanan yang dapat diminum karena dapat mengenyangkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa berfungsi sebagai makanan sekaligus minuman selain susu. Demikian sabda beliau, seperti diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tidur miring ke kanan. Tidur memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kesehatan dan merupakan kegiatan istirahat yang paling penting dalam menjaga pola hidup sehat. Secara alami, tubuh melakukan perbaikan terhadap sel-sel yang rusak, memproduksi hormon, dan melakukan proses pertumbuhan. Pola tidur yang dapat kita contoh agar hidup menjadi lebih sehat. Hal ini sudah terbukti karena berdasarkan sejarah beliau hanya sakit 2 kali dalam hidupnya. Al-Quran dan hadis sangat rinci membahas masalah tidur, bahkan termasuk bagaimana posisi yang disunnahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ilmuwan modern menelitinya. Dari hadis Al-Barra bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kamu hendak tidur, maka berwuduklah dengan sempurna seperti kamu berwuduk untuk sholat. Kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga membenci orang-orang yang tidur tengkurap. Dari Ibnu Tifah Al-Ghifari, dari Abu Dzar, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapanku dan ketika itu aku sedang tidur tengkurap. Beliau menggerak-gerakkanku dengan kaki beliau. Beliau pun bersabda, 'Wahai Junaidib, tidur seperti itu seperti berbaringnya penduduk neraka.' Hadis Ibnu Majah. Tidur dalam posisi ke kanan dapat mengistirahatkan otak kiri. Dengan tidur miring ke kanan dapat menghindari dari bahaya yang timbul seperti pengendapan pembekuan darah, lemak, asam sisa oksidasi, dan penyempitan pembuluh darah. Warna favorit Nabi Muhammad SAW. Warna hijau merupakan satu-satunya warna yang disukai Rasulullah SAW. Selain itu, warna hijau juga digambarkan sebagai warna surga karena warna pakaian ahli surga itu berwarna hijau. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Ini juga sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ihsan yang memiliki arti mereka di dalam surga memakai pakaian hijau yang dibuat dari sutra halus dan sutra tebal, serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan dari perak, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang lain yang bersih suci. Surah Al-Ihsan ayat 21. Anas bin Malik mengatakan, warna yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah warna hijau. Namun selain itu, Rasul juga ternyata menyukai warna putih. Ada juga keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memakai pakaian berwarna hitam, merah hati, abu-abu, dan warna campuran. Selain itu, kubah Masjid Nabawi juga berwarna hijau. Simbol-simbol keislaman di seluruh dunia adalah berwarna hijau. Warna hijau juga mampu menjadikan pandangan mata nyaman dan damai. Jelaslah bahwa warna hijau adalah warna surga, warna yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan warna itu sendiri sehingga menghiasi surga. Mudah-mudahan hal ini dapat membuka hati manusia agar beriman dan menyukai apa yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya.